Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 30 November 2022. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersukacita dan bersyukur kami Tuhan, pada pagi hari ini kami masih boleh merasakan anugerah indah di dalam kehidupan kami, yaitu nafas kehidupan dan hari yang indah Engkau perkenankan kepada kami. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami pakai sebagai penuntun di dalam kehidupan kami setiap saatnya. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memahami firman-Mu, dan kami pun telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat juru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Tema perenungan kita ialah musim panas sudah dekat. Di sebuah kampung, dipercaya bahwa ketika beberapa hari terus terjadi angin yang bertiup kencang, maka hal tersebut menjadi pertanda musim kemarau akan tiba. Hal tersebut menjadi pengingat bagi warga desa untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut musim kemarau. Biasanya mereka mempersiapkan penampungan air, memperbaiki saluran air dan menahan air di bendungan, sehingga pada saat kemarau tiba, mereka tidak terlalu kesulitan sebab mereka telah menyiapkan segala sesuatu. Mereka melihat tanda dan mempersiapkan diri dengan baik sampai pada waktunya tiba. Demikian pula yang hendak disampaikan Yesus dalam perikop pembacaan kita di saat ini, bahwa kedatangan anak manusia adalah sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Akan banyak tanda-tanda yang terjadi mendahului peristiwa itu. Namun ditekankan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tuhan memberikan jaminan bahwa anak manusia akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Tuhan akan memanggil orang-orang benar, orang-orang pilihannya yang benar percaya kepada Tuhan dan yang telah mempersiapkan diri. Tuhan kemudian memberi gambaran dengan menggunakan pohon ara. Pada saat ranting pohon ara tersebut
melembut dan mulai bertunas, maka itu tanda bahwa musim panas sudah dekat. Ia pasti akan datang sekalipun tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat pun juga tidak mengetahui. Anak pun juga tidak mengetahui. Hanya Bapa yang mengetahuinya kapan akan datang. Yang terpenting bukanlah mengetahui kapan Allah akan datang, tetapi ialah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita semua juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Anak Manusia. Hidup benar di hadapan Tuhan dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk menyambut Engkau. Tuhan, bantu kami agar kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan benar di dalam kehidupan kami, lebih mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih, terkhususnya jemaat Temalan Rea. Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang ada di dalamnya. Tuhan selalu berikan berkat, Tuhan selalu berikan hikmat, Tuhan menjadi penjaga di dalam siang maupun malam dari jemaat-Mu terkasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Bapa yang sungguh mengasihi dan menyayangi hamba-hamba-Mu. Bapa, kami juga datang mendoakan segenap hamba-hamba-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan menjadi dokter, menjamah setiap sakit penyakit yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu terkasih. Kiranya dari dalam mereka dapat memperoleh setiap kesembuhan kembali melalui makanan, minuman, bahkan perawatan yang boleh dirasakan oleh hamba-hamba-Mu terkasih. Bapa, kami juga mendoakan segenap hamba-Mu yang Engkau tambahkan lagi 1 tahun usianya. Kiranya lewat pertambahan usia, hamba-hamba-Mu tetap senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, setiap pergumulan kami, setiap pengharapan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, baharuilah hidupmu, dan teruslah mendekat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.